Assalamualaikum, saya Muhammad Bimon Samudra akan mempresentasikan materi biopsikologi tentang sistem kesadaran. Definisi kesadaran. Kesadaran merupakan akumulasi dari sensasi, persepsi, memori, emosi, dan perasaan sadar di dalam berbagai situasi. Sadar atau awake terjadi secara normal dengan kesadaran yang jelas dan terorganisir. Kesadaran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesadaran dasar. Kesadaran dasar adalah kesadaran utama yang menandakan fungsi fisiologis tubuh. Kesadaran dasar dapat meningkat atau menurun secara patologis. Yang kedua, kesadaran luhur. Kesadaran diri akan tempat dan peran kedudukan diri terhadap lingkungan dalam masyarakat. Kesadaran luhur dapat naik turun berdasarkan kondisi psikologi yang terjadi dalam gelombang otak. Tingkatan kesadaran dasar terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kompos mentis. Kompos mentis adalah kesadaran penuh atau normal. Individu dapat merespon seperti menjawab seluruh pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Yang kedua, apatis. Apatis adalah perhatian terhadap sekeliling berkurang. Individu menjadi acuh tak acuh. Yang ketiga, somnolen. Somnolen adalah penurunan kesadaran. Individu cenderung seperti mengantuk. Yang keempat, sopor. Sopor adalah keadaan mengantuk yang dalam. Individu dalam keadaan tertidur lelap tetapi masih bisa dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Yang kelima, sopor koma. Sopor koma adalah keadaan seperti tertidur lelap. Individu tidak bisa dibangunkan tetapi masih ada respon terhadap rasa nyeri. Yang keenam, koma. Koma adalah tingkatan paling dalam ketika seorang tidak sadarkan diri. Individu yang mengalami koma tidak dapat merespon terhadap lingkungannya sama sekali. Tingkatan kesadaran luhur terbagi menjadi 4. Yang pertama, beta. Beta adalah kondisi sadar seperti melakukan aktivitas sehari-hari yang memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi, misalnya berolahraga. Yang kedua, alfa. Alfa adalah kondisi dalam keadaan tenang tetapi tetap waspada. Contohnya seperti membaca. Yang ketiga, teta. Teta adalah kondisi dalam keadaan sangat tenang. Misalnya, individu sedang bermeditasi atau sedang dalam pengaruh hipnotis. Yang keempat, delta. Delta adalah kondisi dalam keadaan sangat amat tenang atau rileks, seperti keadaan tertidur yang sangat pulas. Pengatur kesadaran. Pengatur kesadaran ada 6. Yang pertama adalah reticular formation. Yang kedua adalah neurochemically defined nuclear groups of the brainstem and basal forebrain. Yang ketiga adalah basal forebrain. Yang keempat, ascending projectional system. Yang kelima, non-specific thalamic nuclei. Yang keenam, cerebral cortex. Selanjutnya, SAR. SAR adalah kependekan dari sistem aktivasi reticularis. Fungsi SAR adalah meningkatkan dan menyebarkan rangsang saraf ke seluruh bagian otak. SAR terdiri dari 2 bagian yang fungsinya berlawanan. Yang pertama, bagian yang merangsang atau mengaktifkan korteks. Yang kedua, bagian yang melemahkan atau menghambat korteks. Sekian presentasi saya, terima kasih.